Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Kali ini aku mau membuat kue centik manis. Ini rasanya beneran enak, cara buatnya juga mudah, cuman diaduk-aduk aja. Kue ini bisa untuk ide jualan, isian snack box, atau suguhan pada saat acara keluarga. Buat teman-teman yang mau tahu gimana caraku buatnya, yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama ini aku akan rebus santan kelapa sebanyak 900 ml. Aku tambahkan 1 lembar daun pandan dan sedikit garam. Jangan lupa selalu diaduk sampai mendidih ya, supaya nggak pecah santan. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompor dan ini akan kita sisihkan terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Selanjutnya kita akan masak sagu mutiara sebanyak 100 gram. Lalu kita tambahkan air 1 liter. Aku aduk sebentar, kemudian ini kita nyalakan api, kita masak hingga mendidih. Dan untuk memasaknya ini aku menggunakan waktu 7 menit ya. Setelah mendidih seperti ini aku diamkan aja tetap dalam keadaan mendidih. Setelah itu aku tutup pancinya, lalu aku matikan kompor dan akan aku tinggal. Selanjutnya siapkan mangkok, kemudian kita masukkan 200 gram tepung beras putih, 100 gram tepung tapioka, kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, lalu aku tambahkan 1 bungkus bubuk vanili, kemudian ini akan kita aduk hingga rata. Kalau sudah rata, kita akan masukkan santan yang sudah kita rebus tadi dan ini aku masukkan secara bertahap. Oh ya, buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu diberikan kelimpahan rezeki, selalu dimudahkan urusannya, selalu diberikan kebahagiaan dan selalu diberikan kesehatan. Dan ini tahap yang terakhir untuk santannya, aku masukkan semua. Dan ini sudah tercampur rata. Kalau teman-teman mau disaring juga boleh ya, enggak juga tidak apa-apa. Kemudian kita siapkan 5 buah mangkok kecil. Selanjutnya kita bagi rata sagu mutiara yang sudah kita rebus tadi. Ini dalam keadaan sudah aku saring ya, dan sudah aku tiriskan untuk sagu mutiaranya. Setelah kita bagi rata menjadi 5 bagian, dari masing-masing bagian ini akan aku tambahkan pewarna makanan secukupnya aja. Yang pertama aku gunakan pewarna-warna biru sebanyak 5 tetes, warna ungu juga 5 tetes, kemudian warna merah, selanjutnya warna hijau tua dan warna kuning. Kemudian ini akan aku aduk hingga rata. Dan ini semua sudah aku aduk hingga rata, kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan siapkan loyang. Untuk loyangnya aku gunakan ukuran 20 x 20, tingginya 7 cm. Sebelum kita gunakan, olesi dengan minyak sayur tipis-tipis hingga rata, hingga ke dinding-dindingnya ya. Nah, kalau sudah, bagian bawah ini aku lapisi dengan plastik. Kalau teman-teman nggak mau pakai juga boleh, nggak apa-apa. Ini nanti supaya pada saat kita balik itu tidak lengket ya. Ambil 1 sagu mutiara berwarna ungu, kemudian tambahkan 200 ml adonan tepung yang sudah kita campur tadi. Aku aduk sebentar. Nah, kalau teman-teman mau warnanya lebih cerah lagi, boleh ditambahkan pewarna makanan ya. Kalau aku ini nggak usah, karena menurut aku warnanya sudah cukup bagus. Kalau sudah tercampur rata seperti ini akan kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Jangan lupa di proses ini teman-teman sudah siapkan panci kukusan dan airnya sudah mendidih ya. Nah, seperti ini setiap lapis pastikan gunakan adonan tepungnya 200 ml ya, dan ini siap untuk kita kukus. Untuk panci kukusannya juga sudah aku siapkan dari tadi, airnya juga sudah mendidih. Dan jika teman-teman menggunakan panci yang seperti aku gunakan, jangan lupa tutup pancinya dilapisi dengan kain serbet atau lap bersih seperti ini, supaya airnya tidak menetes ke kue. Kukus selama 7 menit dengan api sedang. Kalau sudah 7 menit, kemudian ini akan kita masukkan lapisan yang kedua, aku gunakan yang berwarna biru. Nah, kalau sudah kita tuang adonan yang berwarna biru, kita tutup kembali dan ini akan kita kukus selama 7 menit.
Setelah 7 menit kita buka kembali, kemudian kita masukkan lapisan yang ketiga. Ini aku gunakan yang warna hijau. Ini juga sama, kalau sudah kita masukkan kemudian kita tutup kembali, kita kukus selama 7 menit. Kita ulangi hingga adonannya selesai, dan yang ini warna kuning juga sama, kita kukus selama 7 menit. Kalau sudah kita kukus selama 7 menit, yang terakhir kita akan tuang adonan yang berwarna merah. Dan yang terakhir ini kita kukusnya lebih lama, kurang lebih 20-25 menit. Tetap menggunakan api sedang aja, jangan dibesarkan apinya ya. Dan setelah kurang lebih 25 menit, kue centik manisnya ini sudah matang. Kemudian ini akan kita matikan kompor dan kita angkat dari kukusan. Kita diamkan hingga dingin, baru kita keluarkan dari loyang. Nah, ini kue centik manisnya sudah dingin. Kemudian bagian pinggirnya aku sisir sebentar menggunakan spatula seperti ini, supaya nanti lebih mudah kita keluarkan kuenya dari loyang. Kalau sudah, tinggal kita balik, kemudian kita letakkan di piring saji seperti ini hasilnya. Dan ini cantik banget ya. Sekarang aku mau potong-potong dulu. Di tahap ini sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya, cara potongnya seperti apa. Kalau aku biasanya aku bagi 4 bagian sama rata. Kalau sudah kita bagi 4 sama rata, kemudian satu bagiannya ini kita potong kecil-kecil menjadi 10 bagian. Jadi satu loyang ini aku menghasilkan 40 potong. Kalau teman-teman mau untuk ide jualan, boleh dikemas menggunakan plastik mika dan sesuaikan dengan ukuran plastik mika ya cara potongnya ya. Hasilnya seperti ini setelah kita potong-potong dan aku susun di atas piring saji. Sekarang aku mau ambil satu dan ini aku mau cobain dulu ya gimana rasanya. Warnanya cantik dan ini kelihatannya tuh kenyal banget ya. Sekarang aku mau cobain dulu gimana rasanya. Bismillah. Rasanya enak, manisnya pas, legit, gurih dari santannya berasa banget. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah ya, cocok untuk ide jualan, isian snack box atau suguhan pada saat acara keluarga. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih, wassalamualaikum.